sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar seru bareng bersama Kak Nai mengenai materi garis singgung lingkaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi garis singgung lingkaran, ada pun kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Oke adik-adik, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu dapat memahami pengertian garis singgung lingkaran, dapat mengetahui sifat-sifat garis singgung lingkaran, dapat melukis garis singgung lingkaran, dapat menghitung panjang garis singgung lingkaran, dapat memahami kedudukan dua lingkaran, dapat memahami garis singgung persekutuan dua lingkaran, dapat memahami garis singgung persekutuan dalam, dapat memahami garis singgung persekutuan luar, dan dapat memahami penerapan garis singgung lingkaran. Oke adik-adik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita yaitu tentang garis singgung lingkaran. Oke baik adik-adik, lingkaran merupakan suatu bangun datar yang paling terkenal. Tanpa kita sadari bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui yang namanya lingkaran. Nah, contohnya itu seperti rantai sepeda, jam dinding, katrol timbangan, dan alat-alat musik seperti contohnya yaitu drum dan lain-lain sebagainya. Nah, baik adik-adik, coba kita perhatikan sebuah sepeda. Sepeda mempunyai dua buah gear, yaitu gear belakang pada roda dan gear depan pada pedal. Agar roda sepeda dapat berputar, gear belakang dihubungkan dengan gear depan melalui rantai. Gear sepeda berbentuk lingkaran, sedangkan rantai sepeda yang bersinggungan dengan gear dapat diumpamakan sebagai garis singgung lingkaran. Nah, ngomongin tentang garis singgung lingkaran, baiklah akan timbul sebuah pertanyaan yaitu mengenai apa itu garis singgung lingkaran. Oke baik adik-adik, di sini Kak Nai sudah mempunyai sebuah lingkaran yang dimana titik pusatnya itu adalah O. Coba kita perhatikan di sini terdapat dua buah garis. Nah, kita lihat coba di sini ada garis biru yang dimana garis biru itu menghubungkan antara titik O dan titik A. Nah, titik O dan titik A itu disebut dengan apa? Ya, betul. OA adalah jari-jari lingkaran. Lalu, garis manakah yang disebut dengan garis singgung? Yaps, itu dia, garis yang berwarna merah. Garis itu disebut dengan garis singgung lingkaran. Nah, mengapa disebut dengan garis singgung lingkaran? Karena garis tersebut hanya memotong satu titik pada lingkaran. Nah, adapun ciri-ciri lainnya yaitu garis tersebut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, ataupun sebaliknya, jari-jari lingkaran tegak lurus dengan garis singgung lingkaran. Jadi, kesimpulannya, garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong tepat pada satu titik di lingkaran. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Oke baik adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian dari garis singgung, yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini Kak Nai telah ada 4 buah gambar. Baik, coba kita perhatikan letak suatu garis pada lingkaran berikut. Nah, coba kita perhatikan gambar pertama. Apakah gambar pertama merupakan garis singgung lingkaran? Ya, betul. Gambar pertama bukanlah garis singgung lingkaran, karena gambar pertama itu garis N berada di luar lingkaran. Nah, selanjutnya adik-adik coba perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, itu juga bukan merupakan garis singgung lingkaran. Karena apa? Ya benar, karena gambar kedua itu garisnya memotong lingkaran di dua titik yang berbeda, sama halnya dengan gambar yang ketiga. Nah, oke, selanjutnya kita perhatikan gambar yang keempat. Apakah gambar keempat merupakan garis singgung lingkaran? Ya, benar sekali. Gambar keempat itu merupakan garis singgung lingkaran karena N memotong lingkaran hanya pada satu titik. Nah, baik, sekarang adik-adik sudah paham kan mana yang merupakan garis singgung lingkaran dan mana yang bukan garis singgung lingkaran? Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang panjang garis singgung lingkaran. Baik adik-adik, di sini Kak Nai sudah mempunyai sebuah gambar. Coba kita perhatikan sebuah gambar tersebut. Nah, ada yang masih tahu titik O itu merupakan titik apa? Ya, benar sekali. Titik O itu merupakan titik pusat lingkaran. Nah, kalau garis O ke P itu merupakan garis apa?
Oke, pintar, benar sekali. Garis OP itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, sedangkan garis PQ itu merupakan apa? Yaps, benar sekali, merupakan garis singgung lingkaran. Nah, kita perhatikan gambar ini. Baik, misalkan kita tarik titik Q ke titik O, maka akan menjadi bentuk apa? Akan menjadi sebuah bentuk bangun datar apa? Ya, bangun datar segitiga siku-siku. Nah, baiklah, selanjutnya dari gambar tersebut kita akan mencari panjang apa? Panjang dari masing-masing garis tersebut, yaitu panjang dari PQ, OQ, dan panjang OP. Baik adik-adik, pada materi garis singgung lingkaran kita akan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jika yang ditanya panjang OQ, itu akan berlaku rumus sebagai berikut. OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, jika yang ditanya itu garis singgung lingkaran, maka berlakulah rumus sebagai berikut. PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurang OP kuadrat. Nah, selanjutnya, jika yang ditanya itu garis jari-jari lingkaran, maka berlaku rumus OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurang PQ kuadrat. Baik adik-adik, di sini Kak Nay ada contoh soal. Coba kita perhatikan gambar dan soal berikut. Nah, jika diketahui ON, jari-jari lingkaran 6 cm dan OM sama dengan 10 cm, tentukan panjang garis singgung NM. Maka berlakulah teorema Pythagoras. Coba kita perhatikan segitiga dari ONM yang dimana siku-sikunya di titik N. Nah, baik, kita masukkan saja NM kuadrat sama dengan OM kuadrat dikurang ON kuadrat. Nah, jadi kita perhatikan OM tadi berapa? Ya, 10 cm. Jadi 10 kuadrat dikurang dengan ON itu tadi berapa? Yap, 6 cm. Jadi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Nah, NM kuadrat sama dengan 64. Maka dari itu NM sama dengan akar dari 64 adalah NM sama dengan 8 cm. Jadi panjang NM adalah 8 cm. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari kedudukan dua lingkaran. Nah, garis singgung dua buah lingkaran itu adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Nah adik-adik, kedudukan dua lingkaran itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah contohnya sebagai berikut. Gambar pertama itu menunjukkan dua buah lingkaran yang bersinggungan di luar. Nah, gambar yang kedua itu menunjukkan dua buah lingkaran yang bersinggungan di dalam. Yang kedua, contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga, contohnya adalah sebagai berikut. Gambar yang pertama itu menunjukkan dua buah lingkaran yang saling lepas di luar. Dan yang gambar kedua itu menunjukkan dua lingkaran yang saling lepas di dalam lingkaran. Oke adik-adik sekalian, pembahasan selanjutnya yaitu tentang garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini Kak Nay sudah mempunyai dua buah lingkaran. Coba kita perhatikan dari gambar tersebut. Yang manakah garis singgung persekutuan luar? Ya, benar sekali. Garis KL merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, coba kita perhatikan lingkaran yang besar dan kita lihat jari-jarinya. Yang manakah jari-jarinya? Yaps, benar. Jari-jari pada lingkaran besar yaitu adalah garis NK. Oke, baik. Nah, kita beri nama jari-jari tersebut dengan R besar. Nah, selanjutnya kita perhatikan pula lingkaran yang kecil. Jari-jari pada lingkaran yang kecil yaitu garis ML. Nah, kita beri pula nama dengan R kecil. Selanjutnya, kita perhatikan sudut yang terbentuk pada K. Sudut apakah yang terbentuk pada K? Ya, benar, 90 derajat. Oke, kita lanjutkan, tarik garis dari N ke M. NM itu merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan proyeksikan. Coba kita ambil garis KL yang sejajar dari titik M ke garis NK. Maka kita beri nama proyeksi tersebut adalah M aksen. Nah, maka kita sebut garis tersebut garis MM aksen. Jadi, garis MM aksen itu sama dengan garis KL. Mengapa sama? Ya, karena garis MM aksen sejajar dengan garis KL. Jadi bisa disamakan bahwa besar sudut M aksen itu 90 derajat. Nah, maka dari itu
terbentuklah segitiga siku-siku. Selanjutnya, untuk mencari aksen, kita menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mengetahui teorema Pythagoras, kita harus mengetahui dulu panjang dari aksen. Nah, jadi aksen sama dengan R dikurang R kecil. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan luar ialah aksen kuadrat sama dengan kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Atau kita tulis KL sama dengan aksen sama dengan akar dari kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, baiklah, itulah rumus dari panjang garis singgung persekutuan luar. Oke adik-adik, selanjutnya kita menyelesaikan contoh soal. Nah, coba kita perhatikan soal dan gambar tersebut. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak AB sama dengan 13 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, oke baik, di sini kita ketahui bahwasanya R besar sama dengan 7 cm dan R kecil sama dengan 2 cm. Panjang AB sama dengan 13 cm. Nah, yang ditanya tadi apa? Ya, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Oke, berikut penyelesaiannya. PQ sama dengan BB aksen sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat sama dengan akar dari panjang AB adalah berapa? Ya, 13. Jadi 13 kuadrat dikurang R besar adalah 7. Jadi 7 dikurang R kecil. R kecil adalah 2. Jadi 7 dikurang 2 kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 dikurang 25. Hasilnya yaitu akar 144. Nah, akar dari 144 adalah 12 cm. Nah, kalau tadi kita telah membahas garis singgung persekutuan luar, maka kita selanjutnya akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Yuk perhatikan gambar berikut. Pada garis singgung persekutuan dalam juga menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, coba perhatikan dari gambar tersebut. Yang manakah garis singgung persekutuan dalam? Yah, benar. Garis PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, masih sama. Coba kita perhatikan lingkaran besar. Lingkaran besar, jari-jari lingkarannya adalah AP. Kita beri nama R besar. Nah, sedangkan lingkaran kecil, jari-jari lingkarannya yaitu BQ. BQ kita beri nama R kecil. Oke, kita lanjut tarik garis ke AB. Nah, AB itu merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran. Setelah itu kita proyeksikan. Nah, kita ambil garis PQ sejajar ke garis BB aksen. Maka PQ sama dengan BB aksen. Jadi bisa disamakan bahwa besar sudut BB aksen itu 90 derajat. Selanjutnya kita perpanjang garis AB aksen sehingga AB aksen sama dengan panjang R kecil. Nah, AB aksen sama dengan R besar ditambah R kecil. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam ialah BB aksen kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Atau bisa ditulis PQ sama dengan BB aksen sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, setelah kita memahami tentang garis singgung persekutuan dalam, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal. Di sini Kak Nay telah mempunyai soal dan sebuah gambar, yaitu diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Nah, kita perhatikan gambar tersebut. Apa saja yang diketahui? Ya, PQ sama dengan 30 cm. Dan apalagi? Yaps, R besar sama dengan 14 cm. R kecil sama dengan 4 cm. Yang ditanya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah berapa? Nah, baiklah, langsung saja kita selesaikan. Kita masukkan rumus AB sama dengan PQ aksen sama dengan
Akar dari PQ kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan akar dari PQ tadi berapa? Ya, 30 cm. Jadi 30 kuadrat dikurang R besar 14 cm ditambah R kecil 4 cm. Nah, jadi 30 kuadrat dikurang 14 ditambah 4 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 30 kuadrat dikurang 14 ditambah 4, yaitu 18 kuadrat. Jadi 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat sama dengan akar dari 900 dikurang 324 sama dengan hasilnya akar dari 576. Nah, akar dari 576 adalah 24 cm. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan garis biru lingkaran. Panjang sabuk limitan minimal menghubungkan dua lingkaran. Nah, di sini Kak Nay memiliki penampang 3 buah paralon yang terikat rapat oleh seutas tali. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menghitung panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat benda tersebut? Benda tersebut yang ketiga benda itu memiliki diameter yang sama. Yuk langsung saja kita misalkan contoh soal. Baik adik-adik, coba lihat gambar tersebut. Nah, di sini gambar tersebut menunjukkan penampang 3 buah paralon yang terikat rapat oleh seutas tali. Jika ketiga paralon tersebut memiliki ukuran jari-jari yang sama, yaitu 14 cm, hitunglah panjang tali pengikatnya. Nah, coba kita perhatikan gambar penampang 3 buah paralon tersebut. Dari gambar 3 buah paralon tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yuk langsung saja kita menyelesaikan soal tersebut. Paralon tersebut diikat oleh seutas tali. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Diketahui tadi jari-jarinya berapa? Ya, R sama dengan 14 cm. Nah, kita perhatikan gambar yang dimana PQ sama dengan RS sama dengan TU sama dengan MN sama dengan NO sama dengan MO. Nah, itu sama dengan 2R. Maka sama dengan 2 dikali R tadi berapa jari-jarinya? 14 cm. Jadi 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Nah, coba kita perhatikan segitiga MNO. Segitiga MNO itu merupakan segitiga sama sisi yang dimana setiap segitiga MNO itu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari besar sudut QNR. Yang dimana sudut QNR itu sama dengan sudut SOT dan sama dengan sudut PMU. Nah, langsung saja sudut QNR sama dengan sudut SOT sama dengan sudut PMU. 360 derajat dikurang sudut MNQ ditambah sudut MNO ditambah sudut RNO. Coba kita lihat 360 derajat dikurang, kita perhatikan sudut MNQ, sudut MNO dan sudut RNO. Coba kita lihat sudut MNQ itu berapa? Ya, 90 derajat. Sudut MNO 60 derajat dan sudut RNO itu 90 derajat. Jadi 360 derajat dikurang dalam kurung 90 derajat ditambah 60 derajat ditambah 90 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 240 derajat. Berapa hasilnya? Ya, 120 derajat. Baik, langkah selanjutnya kita akan mencari panjang busur, yaitu panjang busur dari QR sama dengan panjang busur ST sama dengan panjang busur PU sama dengan 120 derajat per 360 derajat dikali 2 PR. Nah, sama dengan 1/3 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14, maka hasilnya 88/3 cm. Sehingga X panjang tali pengikat paralon sama dengan PQ ditambah RS ditambah TU ditambah panjang busur QR ditambah panjang busur ST ditambah panjang busur PU. Jadi 3 PQ ditambah panjang busur 3 QR sama dengan 3 dikali 28 ditambah 3 dikali 88/3. Jadi 84 ditambah 88 hasilnya 172. Jadi panjang tali pengikat paralon tersebut adalah 172 cm.
Oke baik adik-adik, itulah tadi pembahasan kita mengenai materi garis simbol lingkaran. Tak ada yang tak mungkin selagi kita terus berusaha dan berdoa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.